Halo Lur, balik lagi di channel Ngintip Alur, channel yang berisi kumpulan alur cerita film menarik dan epik buat kalian yang galau karena masih aja jadi beban keluarga. Gimana? Sehat? Mantap. Kali ini gue akan ceritain suatu film yang berjudul Snowden. Sebuah film yang menceritakan seorang hacker yang berencana membeberkan seluruh kebusukan pemerintah. Karena dia merasa bahwa pemerintah telah bertindak semaunya. Oh iya, film ini diangkat dari kisah nyata yang benar-benar terjadi. Oke, tanpa bertele-tele tabis, yuk langsung ngintip aja ke alurnya guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan lonceng untuk tetap dapat update video terbaru dari channel ini. Pada suatu hari di Hong Kong, hari Senin 3 Juni 2013, pembuat film dokumenter Laura bertemu dengan seorang jurnalis bernama Glenn di sebuah hotel. Mereka disambut oleh Edward Snowden di lobi. Snowden membawa keduanya ke kamarnya untuk mulai mendokumentasikan semua kebusukan pemerintah yang terjadi hingga saat ini. Hingga akhirnya Snowden pun flashback. Diawali pada tahun 2004. Snowden terdaftar di pasukan khusus sebagai kandidat. Meskipun dia sangat gigih, tapi fisiknya tidak mendukung. Dan pada suatu malam dia menderita cedera saat terjatuh dari tempat tidurnya. Dokter memberitahu Snowden bahwa kakinya patah dan harus mengundurkan diri dari akademi militer. 2 tahun kemudian, pada tahun 2006, Snowden memulai pelatihan untuk posisi di Central Intelligence Agency atau lebih dikenal dengan sebutan CIA. Singkat cerita, dia pun diterima. Dia akhirnya memulai kelas di bawah bimbingan seorang senior CIA yang bernama Corbin. Salah satu tes pertama Snowden adalah memecahkan masalah dengan tenggat waktu 5 jam. Tapi di luar dugaan, Snowden selesai hanya dengan waktu 38 menit dan berhasil membuat Corbin dan seisi ruangan tercengang melihatnya. Di camp pelatihan ini, Snowden berteman baik dengan seorang profesor bernama Hank yang diperankan oleh Nicolas Cage. Pada suatu sore, Snowden chat dengan seorang gadis bohai bernama Lindsay. Mereka akhirnya bertemu dan berjalan-jalan di sekitar taman. Lindsay mengambil beberapa foto Snowden dan akhirnya mereka melakukan ciuman pertama. Kembali pada tahun 2013 di Hong Kong, di apartemen Snowden mereka kedatangan Ewan, seorang reporter intelijen dari The Guardian. Ewan ini merupakan orang yang akan membeberkan semua kebusukan pemerintah pada media karena dia memegang suatu peranan penting dalam media The Guardian. Snowden kembali flashback dan pada tahun 2007 Snowden ditempatkan di Jenewa untuk menjaga keamanan jaringan komputer. Di sini terlihat Lindsay telah resmi berpacaran dengan Snowden. Pada suatu hari Snowden bertemu dengan seorang agen yang membimbingnya untuk melalui tugasnya. Snowden dan Lindsay berada di sebuah pesta dengan sejumlah diplomat dan tamu istimewa lainnya. Tugasnya adalah menemukan seorang bankir untuk keperluan pengawasan. Dengan bantuan Lindsay, Snowden bertemu dengan seorang bankir bernama Marwan dan mereka pun berkenalan. Belakangan ini Snowden mengetahui melalui seorang temannya bernama Gabriel bahwa nama Marwan sedang dicari untuk mengumpulkan informasi pribadi tentang dirinya. Dan bahwa program yang dikembangkan CIA memungkinkan mereka untuk memata-matai orang melalui aplikasi bernama X-Keyscore yang bisa melihat seluruh aktivitas manusia hanya dengan mengetik namanya. Mirip-miriplah sama aplikasi God's Eye di film Fast and Furious. Lanjut, Snowden dan Gabriel mengetahui bahwa Putri Marwan bersama seorang pria yang tinggal secara ilegal di Amerika Serikat. Keesokan harinya, Snowden dan agen tersebut kemudian bertemu dengan Marwan di sebuah hotel. Marwan terlihat sangat tertekan. Marwan pun memberitahu pada Snowden bahwa tunangan putrinya dan ibunya dideportasi. Marwan pun mabuk dan agen teman si Snowden menyuruhnya untuk pulang. Dan setelah itu Marwan pun dipenjara karena mengemudi saat mabuk. Setelah melihat betapa bobroknya moral orang-orang di tempat dia bekerja, Snowden memutuskan untuk keluar dari CIA. Dan ketika pulang, Lindsay sudah menunggu Snowden tanpa sehelai benang pun di atas kasur. Dan akhirnya terjadilah mantap-mantap dengan nikmat. Tapi di sela-sela mantap-mantap, Snowden malah parnoan dan selalu mengira bahwa dia sedang diawasi. Keesokan harinya dia mengungkap perasaannya kepada Lindsay bahwa dia akan bertanggung jawab atas kehidupan jutaan orang. Lanjut pada tahun 2009, Snowden mulai bekerja di sebuah perusahaan.
sebagai supervisor untuk meningkatkan sistem komputer NSA. Dia ditugaskan ke sebuah pangkalan udara di Tokyo, di mana Lindsay pun ikut bersamanya. Di Tokyo, dia bekerja sebagai subkontraktor dan menginstruksikan pejabat tinggi tentang cara melindungi sistem mereka dari peretas Cina. Tapi ternyata di sini dia ditugaskan untuk menyadap negara Jepang, dan lagi-lagi dia benci dengan misinya ini yang dianggap merugikan orang banyak. Lanjut, tahun 2012, Snowden bekerja untuk Alan Hamilton. Dengan hubungan mereka di NSA, Snowden mulai mengamati pekerjaan yang menurutnya mengganggunya, di mana dia menyadari bahwa pemerintah secara aktif memata-matai orang melalui sejumlah program termasuk PRISM. Karena sudah jenuh dengan pekerjaannya memata-matai, dia pun mengumpulkan dokumen yang dia temukan dalam sebuah berkas. Semua berisi informasi tentang praktik pengawasan NSA yang dianggap sangat gila. Snowden menggunakan kesempatannya untuk mendapatkan dokumen ketika satu tim mereka menyebabkan masalah dengan pekerjaan mereka. Sementara semua orang sibuk, Snowden secara diam-diam mengunduh file ke drive-nya dan berhasil mendapatkan semua yang ia butuhkan sebelum seseorang melihatnya. Setelah itu dia menyembunyikan memory card-nya di dalam kubus Rubiknya dan melemparkannya ke salah satu pria di gerbang sebagai isyarat ramah untuk menghindari metal detector. Setelah selesai, dia pergi dengan perasaan sangat bangga. Kembali ke Hong Kong tahun 2013. Setelah ceritanya selesai, dokumen Snowden diterbitkan oleh The Guardian. Dokumenter ini segera dikirim ke outlet berita di seluruh dunia. Laporan skandal NSA menjadi berita global. Setelah terbitnya skandal NSA ini, Snowden terpaksa meninggalkan negara itu dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lindsay. Dan dia dipandang oleh banyak orang sebagai pengkhianat, tapi banyak juga yang memandangnya sebagai pahlawan. Di scene akhir di sebuah auditorium di mana Snowden muncul melalui monitor yang dikendalikan dari jarak jauh. Dia mengatakan dia berharap untuk kembali ke Amerika Serikat untuk pengadilan yang adil. Tetapi dia tahu sekarang bukan waktu untuk itu. Moderator lantas bertanya kepadanya bagaimana hidupnya berubah sejak melakukan apa yang dia lakukan. Kita kemudian melihat real Edward Snowden mengatakan bahwa dia telah menyerahkan banyak hal sejak dia menjadi whistleblower. Tetapi dia tidak menyesal karena dia tahu di dalam hatinya bahwa dia melakukan hal yang benar. Penonton pun bertepuk tangan padanya dan film ditutup pada Snowden yang tersenyum. Dan film pun selesai. Film ini mendokumentasikan tahun-tahun Edward Snowden antara tahun 2004 hingga 2013 ketika ia menjadi terkenal. Snowden mengetahui selama waktu di NSA terlibat dalam pengintaian domestik yang dianggapnya tidak etis dan sangat mengganggu. Dia berhasil mengumpulkan lebih dari 200.000 dokumen yang dia kirim ke The Guardian dengan bantuan Glenn, Laura, dan Ewan. Skandal itu pun menjadi berita global dan Snowden menjadi buronan yang memaksanya melarikan diri ke Moskow untuk menghindari penangkapan. Oke, segini dulu video dari kami. Kalian bisa request film-film rekomendasi kalian untuk diceritain. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar nggak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. See you on the next video. Bye-bye.